Hai, berjumpa kembali di mata pelajaran sosiologi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kita ingat-ingat lagi ya, partikularisme itu apa? Nah, partikularisme itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus atau sukuisme. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu pengertian dari Craig ya. Jadi partikularisme itu berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, orang itu akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-grupnya itu sebaik yang dia bisa dan membiarkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi asumsinya adalah mereka akan dilindungi dengan in-group mereka sendiri gitu. Jadi di sini in-group dan out-group seseorang dengan demikian itu dibedakan dan akan selalu ada pengecualian untuk orang-orang tertentu. Jadi menjadi adil menurut orang tersebut adalah memperlakukan orang secara unik atau berbeda. Ya, jadi menurut mereka seperti itu orang-orang yang menganut paham partikularisme. Ya. Nah, jadi dari contoh dari partikularisme itu misalnya pimpinan di sebuah perusahaan tertentu misalnya hanya akan memperkerjakan buruh dari kampungnya saja. Nah, kecenderungan partikularisme ini mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bersama. Jadi secara sosiologis, sifat dan pandangan partikularisme ini cenderung memicu konflik apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, heterogen, apalagi yang multikultural. Jadi partikularisme ini bisa menghambat terjadinya integrasi sosial dan nasional. Nah teman-teman, sebelum kita akan membahas mengenai eksklusivisme, kita tahu nih bahwa dalam masyarakat yang majemuk dan masyarakat yang multikultural, itu terdapat berbagai macam budaya yang dianut dalam setiap masyarakat. Nah, setiap masyarakat itu memiliki tata cara dan cara pandang yang berbeda. Nah, sementara pada masyarakat yang plural, anggotanya itu terdiri atas berbagai profesi atau pekerjaan dan akan memiliki status dan peranan yang berbeda dalam masyarakat. Jadi apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan cara pandang atau sikap menghargai antar individu dan kelompok, kehidupan harmonis itu justru akan sulit terwujud karena partikularisme ini mendorong suatu cara pandang yang cenderung subjektif atau tidak objektif. Nah, maka kita akan membahas eksklusivisme sendiri ya. Nah, eksklusivisme ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan paham yang mempunyai kecenderungan memisahkan diri dari masyarakat. Ya, contohnya misalnya orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sama. Nah, negatifnya apa? Negatifnya adalah dia akan membuat seseorang menganggap kepentingan kelompoknya sendiri itu menjadi hal sesuatu yang penting gitu. Jadi orang lain itu nggak penting gitu. Jadi secara sosiologis, secara pandang dan sikap eksklusivisme ini mempunyai sisi positif dan negatif sih sebenarnya. Kalau positifnya itu masyarakat akan tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena mereka menganggap bahwa kebudayaan itu paling baik dan wajib dipertahankan. Nah, tujuannya apa? Agar tidak terpengaruh dengan budaya lain sehingga muncul sikap defensif gunanya untuk menjaga kebudayaannya agar tetap eksis. Tapi negatifnya mereka itu jadi tertutup dan tertutup pada pengaruh budaya lain. Jadi mereka sulit untuk mengadakan sebuah perubahan-perubahan yang sifatnya progresif. Jadi umumnya masyarakat primitif dan masyarakat tradisional itu cenderung mempunyai sikap eksklusif. Karena apa? Karena masyarakat tradisional ingin selalu mempertahankan tradisi. Sedangkan masyarakat primitif cenderung sulit untuk melakukan perubahan karena faktor isolasi geografis. Nah, jadi memang betul ya teman-teman, jika
dalam sisi ini positif dan negatif. Jadi memang eksklusivisme tidak hanya kita pandang dalam sisi negatif saja sih. Sebenarnya juga ada sisi positifnya gitu. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita akan mengakhiri video kita kali ini, kita perlu mengingat bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara besar di kawasan Asia, termasuk negara dengan masyarakat yang multi etnis, multi ras, dan multi religi, sehingga disebut juga sebagai masyarakat multikultural. Nah, masyarakat itu adalah suatu kesatuan hidup yang saling berinteraksi sesuai adat istiadat terikat dengan identitas bersama. Indonesia sudah digariskan memiliki masyarakat yang mempunyai banyak sekali keragaman, termasuk keragaman kelompok sosial. Jadi teman-teman, kecenderungan partikularisme dan eksklusivisme kelompok sebaiknya dijaga agar tidak berkembang dan dapat merusak tatanan masyarakat multikultural di Indonesia. Thank you teman-teman sudah mendengarkan video kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Bye, thank you.